dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Inilah Jurnalis Interaktif Tanggap Bencana LPP Singaraja dengan topik Kolaborasi Mitigasi Bencana. Disiarkan langsung Pro 1 RRI Singaraja dan live YouTube di channel RRI Singaraja Official. Dan kita sambut presenter Ayu Sundari. Selamat pagi pendengar RRI, pemirsa YouTube RRI Singaraja dan seluruh audiens Dialog Interaktif Tangga Bencana yang disiarkan langsung dari Kampus Undiksa Singaraja edisi Selasa 12 Desember 2023 mengambil topik kolaborasi mitigasi bencana. Narasumber yang akan sharing dalam topik tersebut analisis kebencanaan BPBD Buleleng Bapak Igede Mahendra STMM. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Mahendra. Inggih, apa kabar di kesempatan hari ini? Sehat ya, luar biasa Bapak. Inggih. Kita juga bersama Ketua Pokja Undiksa Siaga Bencana Bapak Dr. Wahyudi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Waalaikumsalam, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, sehat juga Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Bapak. Nanti sharing Bapak seputar topiknya mitigasi ataupun kolaborasi mitigasi bencana begitu ya bersama pendengar Pro 1 dan juga audiens yang telah hadir di kesempatan hari ini. Baik pendengar, pemirsa YouTube RRI Singaraja dan juga audiens, peran Pentahelix akademisi pemerintah masyarakat ini diperlukan ya dalam membangun kolaborasi dalam observasi dan pengamanan sarana prasarana, observasi serta penyebarluasan informasi dan mitigasi bencana. Saya ke Pak Dr. Wahyudi terkait akademisi ini sebagai bagian begitu ya Pak Dokter ya dari Pentahelix memiliki begitu peran penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Karena memiliki sumber daya yang intelektual ini sebagai modal untuk peningkatan kapasitas baik bagi masyarakat melalui pengajaran dan pendidikan itu melakukan evaluasi begitu kebijakan pemerintah serta pengabdian masyarakat. Bagaimana peran pendidikan dalam hal ini Undiksa dalam mitigasi bencana? Silakan Bapak. Baik, Mbak Ayu ya sekali lagi selamat pagi untuk segenap pendengar RRI Singaraja. Posisi Undiksa dalam konteks untuk penanggulangan bencana seperti garis yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor beserta segenap pimpinan terkait jelas sekali. Capaian yang telah dilakukan atau telah diperoleh oleh Pokja Undiksa Siaga Bencana mendapatkan respon yang sangat positif dan pesan mendalam oleh Bapak Rektor langsung pada saya adalah bagaimana Undiksa bisa hadir dalam setiap panggilan-panggilan kemanusiaan. Untuk itu sekali lagi ini adalah menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah mandat dan tantangan kita semuanya. Untuk itu pesan kita adalah Undiksa sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kita mesti hadir. Kita punya trisivitas, baik mahasiswa pada khususnya, pegawai dan dosen. Ketiganya adalah punya tanggung jawab moral untuk hadir, untuk bersama-sama di dalam setiap tindakan penanggulangan bencana termasuk setiap upaya untuk pengurangan risiko bencana. Ya, yang pastinya mengapa pendidikan mitigasi bencana ini penting diterapkan di perguruan tinggi, Pak Dokter? Iya, tentu perguruan tinggi ini memiliki sebuah posisi penting dan strategis di dalam penyiapan SDM yang unggul dan punya karakter mulia. Kemuliaan itu semakin sempurna ketika visi kita di Undiksa. Undiksa punya visi yang sangat mulia, yaitu menjadikan universitas unggul di Asia berlandaskan falsafah Trihita Karana pada tahun 2045. Untuk itu sekali lagi dalam konteks pengejawantahan ini, posisi keberadaan dan peran penting setiap sivitas di dalam upaya-upaya penanggulangan termasuk pengurangan risiko bencana adalah menjadi sebuah panggilan nurani bagi Undiksa. Dan Undiksa menyatakan segenap pimpinan beserta sivitas menyatakan untuk siap ambil bagian dalam sebuah gerakan kemanusiaan yang sangat penting ini. Karena ini adalah bagian daripada THK itu sendiri.
Ya, apalagi Undiksa sudah resmi ya Pak Dokter ya ditetapkan sebagai kampus siaga bencana begitu ya. Dan Ya. deklarasi ini juga bertujuan untuk memberikan begitu ya literasi kepada seluruh sivitas akademika Undiksa ya. Jadi agar mampu siaga begitu menghadapi ancaman kebencanaan di Buleleng khususnya dan di Bali begitu pada umumnya. Ya, menurut Pak Dokter apa saja upaya begitu yang dilakukan untuk mengatasi mitigasi bencana dari sisi Undiksa? Iya, betul sekali, kami menandaskan bahwa Undiksa telah dideklarasikan menjadi kampus siaga bencana. Tepatnya adalah tanggal 28 Maret tahun 2023. Dihadiri langsung oleh stakeholder bukan hanya di Bali, tapi juga dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di kampus kita tercinta ini. Nah, untuk itu sekali lagi Undiksa akan melakukan paling tidak 3 langkah. Yang pertama adalah kita selalu melakukan edukasi terkait apa? Terkait manajemen kebencanaan. Ini wajib kita lakukan, apalagi mahasiswa kita silih berganti. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, tapi sekali lagi kita nggak boleh putus asa. Kita akan tetap melakukan penyesuaian dengan ini. Yang kedua adalah kita mencoba melakukan dari sisi mitigasi. Sehingga kita punya semacam mapping, punya semacam pemetaan tentang apa yang ada di kampus kita ini. Dengan demikian kita bisa menggerakkan segala sumber daya yang ada terhadap setiap potensi bencana. Bencana adalah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Sebaik apapun kita, sesempurna apapun kita, karena itu adalah memang pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga adalah kita melakukan sebuah aksi nyata di dalam setiap operasi-operasi kemanusiaan. Untuk itu sekali lagi mohon kiranya ini menjadi sebuah trilogi ya, yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama, yang pada akhirnya Undiksa betul-betul sesuai dengan arahan Bapak Rektor, Undiksa bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di Bali, tapi dimanapun ketika Undiksa dibutuhkan. Bapak Rektor mengatakan tegas, Undiksa mesti hadir. Untuk itu sekali lagi kami selaku pengurus Pokja mengapresiasi setiap peran serta dari adik-adik mahasiswa, termasuk dari sejawat, pegawai dan dosen di lingkungan Undiksa yang selama ini peduli terhadap setiap gerakan kemanusiaan ini. Ya, intinya Undiksa sebagai perguruan tinggi negeri yang terbesar di Bali Utara turut ambil begitu ya, turut ambil bagian dalam setiap kebencanaan. Betul. Dari ketiga aspek yang sudah Pak Dokter sampaikan itu, apakah efektif untuk pengurangan resiko bencana, terutama di Buleleng pada khususnya? Ya, tentu efektivitas ini kan bisa kita bantu bersama-sama. Bicara tentang efektivitas, maka satu tahapan penting yang tidak boleh kita lupakan ya Pak Deng, itu adalah dari sisi preventif, dari sisi pencegahan. Untuk itu konteks pendidikan, maka Undiksa berperan penting di dalam upaya setiap pencegahan. Sehingga bencana itu jangan sampai terjadi, kita lakukan pencegahan. Di antaranya adalah bahwa tentang siaga bencana ini adalah telah masuk dalam kurikulum Undiksa. Jadi sekali lagi, tema inti kegiatan untuk PPL termasuk untuk KKN itu telah mengintegrasikan tema utama. Tema wajibnya adalah tentang kebencanaan. Ini yang penting. Oke, ya yang pastinya apa yang mesti dilakukan dari beberapa edukasi, sosialisasi, penerapan ketiga aspek tersebut Pak Dokter yang mesti awal diantisipasi oleh sivitas akademika yang ada di Undiksa sendiri? Ya, pertanyaannya mantap ini, kayak ujian disertasi ya. Terima kasih. Baik, ya. Nanti lebih lanjut banyak pengurus juga yang bisa melengkapi ya. Jadi betul sekali, memang langkah-langkah ini kan perlu semacam pendekatan kita semuanya. Tapi sekali lagi Undiksa melalui Pokja, Undiksa Siaga Bencana telah mengantisipasi dengan berbagai program. Baik dalam lingkup kajian di lingkungan kampus ini, sehingga kita punya peta tentang potensi-potensi kerawanan, potensi-potensi bencana yang ada di dalam lingkungan kampus ini. Yang kedua juga dari sisi edukasi. Edukasi terhadap masyarakat khususnya di lingkungan kampus ini, terhadap potensi terjadinya bencana. Dan yang ketiga tentu kita selalu berupaya untuk melakukan tata kelola yang semakin baik. Dari sisi apa? Dari sisi sumber daya kebencanaan. Baik yang menyangkut SDM-nya, baik yang menyangkut sarana prasarana pendukung,
termasuk yang ketiga adalah menyangkut pendanaan. Pengalaman terakhir yang luar biasa ketika terjadi musibah banjir bandang bulan Februari lalu di Banyupoh. Ya, kami beserta segenap pimpinan turun serempak. Ada 7 kendaraan yang kami gerakkan menuju Banyupoh. Termasuk mahasiswa telah kita berangkatkan duluan dengan 1 kendaraan bis. Berikutnya adalah Pak Rektor beserta pejabat-pejabat terkait dengan 6 kendaraan khusus untuk membawa bantuan sosial yang diserahkan langsung oleh Bapak Rektor. Dan tidak hanya berhenti di situ, kita semuanya terjun sampai di lokasi terjadinya bencana. Jadi sekali lagi Undiksa ingin hadir. Dan Mas Tunggara, Undiksa sudah hadir di berbagai bencana yang ada, baik dalam lingkup Bali termasuk di luar Bali. Lombok kami hadir, Jogja kami hadir, termasuk likuifaksi di Palu kita juga hadir. Jadi sekali lagi Undiksa telah berupaya untuk menerjemahkan visi itu dalam konteks yang sebenarnya. Tentu ini banyak tantangan. Sekali lagi birokrasi kita sama-sama kita pahami. Tapi justru dengan tantangan ini kita akan menjadi lebih dewasa lagi. Dan yang lebih menarik, kita berterima kasih banyak pada stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng, termasuk di Bali, BPBD, dengan Forum PLB, dengan Basarnas, dengan PMI, dengan Dinas Sosial. Kita selalu bekerja sama dengan baik, termasuk dengan Dinas Damkar. Kita selalu baik di lingkungan kabupaten maupun di lingkungan Provinsi Bali. Kita selalu hadir. Dan yang terakhir, kami juga perlu sampaikan, di Bali ini telah ada 4 kampus yang mendeklarkan dirinya menjadi kampus siaga bencana. Yang pertama adalah Universitas Warmadewa. Yang pertama. Yang kedua adalah Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya 28 Maret tahun 2023. Itu kan bulan kita. Yang ketiga adalah dari Universitas Dianapura, dan yang keempat adalah Stikes. Dari keempat perguruan tinggi ini, untuk yang ketiga, keempat dan berikutnya sampai sudah menunggu 11 perguruan tinggi lain. Yang menjadi model bagi mereka semuanya adalah model yang dikembangkan oleh Undiksa. Boleh tepuk tangan dong untuk Undiksa, luar biasa. Jadi modelnya tidak dari yang nomor 1, tapi dari nomor 2 ke selanjutnya. Karena apa? Tahapan yang dilakukan oleh Undiksa luar biasa. Jadi tahapan yang dilakukan oleh Undiksa luar biasa itu. Loadnya tinggi sekali, support sumber dayanya luar biasa. Karena memang sekali lagi waktu itu belum ada costing anggaran. Tapi pimpinan tegas katakan apapun yang terjadi ini harus jalan. Dan patut kiranya akhirnya kita menjadi model bagi setiap perguruan tinggi yang menyiapkan diri untuk menjadi kampus siaga bencana. Patut kita syukuri. Wah, luar biasa Bapak ya, terobosan-terobosan dari Undiksa Singaraja. Dan memang keterlibatan Undiksa Singaraja pendengar dan juga pemirsa YouTube ini sangat diperlukan begitu ya dalam penanggulangan bencana. Karena apa? Dapat menjadi orang-orang yang pertama terkena dampak begitu ya. Dan kita sebagai masyarakat juga bisa menjadi orang yang pertama kali memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi begitu. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Dr. Wahyudi. Saya ke Bapak Mahendra terkait dengan peran begitu ya dari BPBD dalam menjalankan perannya penanggulangan bencana ini khususnya Bapak. Tahap pra bencana baik itu dari sosialisasi, edukasi dan pemetaan, identifikasi yang ada di daerah Kabupaten Buleleng sendiri. Silakan Bapak untuk disampaikan. Oke, Om Swastiastu, selamat siang. Sudah siang ya? Oh ya, sudah siang. Selamat siang. Terkait dengan mitigasi bencana, ini merupakan suatu apa ya? Kalau secara etimologi ya, secara pemahaman, mitigasi bencana adalah upaya secara mendasar untuk atau serangkaian upaya untuk melakukan pengurangan terhadap risiko bencana, segala bentuk bencana. Ini kita sedikit ke teorinya dulu, dasarnya dulu. Kemudian mitigasi bencana ini juga harus dipandang sebagai suatu kegiatan yang tidak terputus, artinya selalu berkelanjutan baik dari pra bencana,
tanggap darurat maupun pasca bencana. Sebagian dari kita, sebagian masyarakat Indonesia hanya berpikir pra bencana saja, itu ada mitigasi. Setelah itu kalau terjadi kejadian bencana, yang disalahkan adalah mitigasinya. Bagaimana sih mitigasi? Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Mitigasi ada di 3 tahap tersebut sebenarnya, hanya mengambil porsi yang berbeda-beda, fokus yang berbeda di setiap kegiatan. Contoh terhadap pada fase tanggap darurat. Fase tanggap darurat selalu ada pengurangan risiko bencananya. Dengan contoh misalnya kita mengupayakan supaya korban bencana itu tidak sampai kena bencana yang lebih besar. Kita taruh dia misalnya di pengungsian, langsung melakukan perawatan medis dan sebagainya. Itu sebenarnya juga merupakan tindakan mitigasi di tanggap darurat. Di pasca bencana pun jelas ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu punya nilai-nilai mitigasi juga. Kita ingin struktur bangunan yang lebih kuat, misalnya bangunan tahan gempa, supaya nantinya jika terjadi lagi kejadian bencana lebih tangguh, termasuk juga manusianya. Kita tidak hanya membiarkan bencana itu berulang tahun ya, berulang tahun. Oh gitu-gitu lagi, jatuh di lubang yang sama. Itulah pentingnya mitigasi yang secara berkelanjutan. Sesuai dengan yang tadi diarahkan Ibu, saat ini kami di Kabupaten Buleleng sedang getol-getolnya ya, memantau betul-betul bencana hidrometeorologi. Itu yang kami jadikan fokus utama, terutama hidrometeorologi basah, yaitu banjir bandang dan longsor. Sesuai dengan ya kami punya kita ya Undiksa juga bisa mengakses, yaitu informasi dari BMKG. Itu yang selalu kita jadikan acuan, di mana di Kabupaten Buleleng ini di dasarian kedua, artinya sekitar tanggal 20-an bulan November kemarin, itu sudah sebenarnya menurut prediksi BMKG sudah masuki musim hujan. Diperkirakan akan berakhir di bulan Maret 2024. Tapi El Nino itu masih tetap ada dalam situasi yang moderat sampai dengan bulan Maret tersebut. Nah, mix atau terjadinya pencampuran ini, bahasa kami pencampuran ya, itu mengakibatkan mungkin barangkali saat-saat ini kita tidak terlalu khawatir tentang hujan ya. Hujan barangkali lebih banyak di daerah atas, Pancasari, Wonogiri dan sebagainya. Di bawah paling hanya mendung saja. Itu pun mendung cepat berlalu kan begitu. Tidak ada bencana. Nah, tetapi masih ada saudara-saudara kita di daerah barat, di daerah Grogak dan desa Grogak ya, dan di desa Sumberkime, kekeringannya masuk ekstrim karena sekian hari tanpa hujan. Itu masih kalau nggak salah di atas 90 hari. 2 minggu yang lalu kami masih sih sampai dengan detik ini kita masih melakukan suplai air bersih sambil melakukan terus mitigasi di sana. Apa-apa saja kebutuhannya, kami juga sampai ke bendung Grogak, lihat sendiri kondisi bahwa hanya tinggal berapa senti saja di waduknya itu. Di atasnya sudah kering. Itu tidak bisa dia mendistribusikan air untuk biasanya kan perkebunan ya, irigasi. Sementara untuk air bersih pun sudah sangat kering. Warga masyarakat yang menggali sumur itu sudah kurang sekali. Berikutnya kita kembali ke yang kita bisa antisipasi lagi, yaitu banjir dan banjir bandang, terutama di perkotaan. Terkait dengan mengantisipasi banjir bandang di perkotaan, kami dengan Dinas Pekerjaan Umum ya, terutama di Dinas Pekerjaan Umum ini karena sebagai leading sektor sudah melakukan serangkaian upaya untuk pengerukan saluran irigasi. Mungkin bisa dilihat di sekitaran Bakti Srageng ya, dekat-dekat Buleleng, kemudian kita juga sampai di Mumbul minggu yang lalu. Kami di BPBD Kabupaten Buleleng berterima kasih sekali dengan bantuan teman-teman DPU, sampai sejauh itu mereka bergerak. Masyarakat juga turun tangan karena lingkungannya sendiri mau masyarakat itu diajak. Kolaborasinya kelihatan di sana. Kemudian untuk banjir bandang seperti tadi Pak Dokter mengatakan di Banyupoh, memang kondisinya kemarin sebegitu parahnya sampai di atas. Upaya mitigasi juga secara kolaboratif kami ini kan desanya, tolong dijaga, berikan sedikit nasihat ya, kita sedikit nasihat ke desanya. Pak, kalau misalnya
nanti terjadi tanda-tanda air itu meningkat dan sebagainya, atau dari atas gemuruh air turun, lakukan persiapan, calling kami dan sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan dengan desa, karena kalau kemarin 2 kejadian berturut-turut di Banyupuas itu karena ucur-ucur, yang berikutnya belum tentu karena ucur-ucur. Bisa jadi karena memang air di atas, karena hujan begitu mendadak, tanah tidak bisa meresap langsung. Jadi sebenarnya 2 kejadian, 2 penyebab besar selain ucur-ucur adalah memang curah hujan yang tinggi di atas. Itu yang sudah kita kontak dengan warga desa di Banyupuas waktu itu. Itu untuk banjir bandang. Nah, ini kemudian untuk tanah longsor. Tanah longsor ini yang salah satu yang menarik perhatian kami ya. Menarik perhatian dalam arti berdasarkan rekapitulasi jumlah bencana per 2023, tanah longsor sampai dengan bulan Desember ini sudah 50 kali kejadian. Puncaknya atau banyaknya kalau distribusinya itu banyak terdistribusinya itu di bulan Februari kemarin. Seperti misalnya longsor yang banyak terjadi di Kali Bubuk dan sebagainya, termasuk juga di jalan utama. Kita antisipasi betul untuk tanah longsor ini terkait karena ada pembangunan shortcut. Seperti tahun lalu ada masalah, kita sampai berduyun-duyun ke sana, rame-rame ke sana karena hasil urugan-urugan belah bukit itu ditumpuk di sana dengan tanpa memperhatikan resiko longsor. Kita sudah kasih peringatan. Kemarin juga dari Dinas LH sudah mengundang pelaksana proyeknya untuk mengantisipasi longsor tersebut, karena memang tanah-tanah yang saat ini sedang dibuat shortcut itu memang kondisinya sangat labil. Mungkin kalau yang sering lewat di sana, eskavator sudah di atas. Itu sangat labil sekali. Syukur-syukur hujannya tidak terlalu besar intensitasnya. Khawatirnya ketidakstabilan itu kalau ditambah dengan hujan itu akan menjadikan bahaya. Kenapa? Karena arus lalu lintas ini akan banyak menjadi korban itu di tanah longsor. Demikian pula yang satu lagi mungkin kita yang sedang booming adalah proyek Tower Turyopade. Tower Turyopade itu komunikasi Turyopade, kami juga kemarin diundang, ada forum grup discussion di sana dari UNUT yang menjadi fasilitator FGD-nya diutarakan di sana. Mereka menyambut baik bahwa kami melakukan mitigasi, BPBD Buleleng dan seluruh masyarakat Buleleng melakukan mitigasi bencana. Mereka akan lebih memfokuskan bahwa pembangunan ini tidak sampai mendatangkan dampak bencana. Itu sudah janji dari pelaksananya. Karena memang di sana juga tidak hanya satu kecamatan saja Sukesade, nyinggung juga kecamatan Sawan, terutama di wilayah desa Lemukih kalau nggak salah itu. Lemukih dan sedikit Sekumpul itu juga terlanda di proyek, terdampak proyek tersebut. Oke, demikian. Kemudian yang juga menjadi antisipasi kami, perhatian kami adalah di perkotaan, yaitu pohon-pohon perindang yang di sisi jalan. Kami sudah melakukan pendataan kurang lebih 100 titik ya. Tentu saja kami tidak melakukan sendiri pendataan ini, kami ajak beberapa aparat desa. Nah, ini wujud kolaborasi juga. Kami jujur sesuai dengan topik di sini, menyesuaikan sekali dengan apa yang kami sudah lakukan selama ini. Kami datang ke desa untuk sepanjang jalur utama itu untuk mengecek semua pohon itu selalu didampingi oleh aparat desa. Kami tidak mau berjalan tanpa mereka dampingi. Pak, ayo Pak kita lihat. Mereka juga harus tahu ini. Oh, tolong ini didata, nanti kami share informasinya di desa Bapak sekian. Tolong ini dijaga. Oh siap, jawabannya siap pada saat itu. Oke. Yang penting nanti kalau ada informasi kejadian bencana, kemungkinan angin kencang dan sebagainya, infokan ke kami sebarkan informasi di Pusdalop BPBD Kabupaten Buleleng. Kami sebar nomor di hampir semua desa. Begitu. Terus kemudian yang juga tidak ketinggalan, kami adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Secara struktural maupun non struktural, kan mitigasi ada 2, struktural dan non struktural. Kalau secara struktural
kami mendukung sekali gerakan pembersihan sungai yang mereka lakukan. Sudah minggu ke-5 atau ke-6 kalau tidak salah nih. Cuman memang masih secara manual. Kebutuhan di sungai-sungai itu adalah membersihkan sampai jauh baik jarak maupun kedalamannya. Sementara ini kita hanya bisa melakukan secara manual, tapi sudah mendatangkan dampak yang luar biasa. Air ini sudah menjadi lebih lancar dan sebagainya. Itu dikoordinasi oleh Dinas LH. Kemudian lanjut yang satu lagi Bu. Silakan. Ini karena mitigasi ini banyak sekali upayanya. Banyak sekali pemaparannya. Yang satu lagi yang tidak kita harus lupakan adalah peran RRI Republik Indonesia Singaraja ini sangat berperan terhadap kami, termasuk diantaranya hari ini. Demikian mungkin dari kami. Baik, terima kasih. Ya, intinya BPBD sendiri bersiap Bapak yang menghadapi yang namanya prabencana. Tentu saja yang timbul begitu akibat tingginya musim penghujan itu sejak dini BPBD telah melakukan mitigasi dan juga pencegahan bersama stakeholder termasuk relawan di tingkat desa. Ini selain mendengarkan Bapak ya RRI di Pro 1 apapun yang disampaikan oleh BBMKG wilayah 3 Denpasar. Ini seperti apa kita sebagai masyarakat untuk pengurangan risiko bencana awal begitu Bapak di prabencananya. Apalagi menurut prediksi ataupun rilis dari BBMKG sendiri potensi hujan tinggi itu diprediksi Januari hingga Februari 2024. Silakan Bapak. Oh iya betul Bu, itu memang dari prediksinya merupakan puncak ya musim hujan. Yang paling penting yang harus dilakukan saat ini kita sebagai anggota masyarakat juga itu adalah ngeh ya istilah kami ngeh atau peka terhadap apa sih perubahan lingkungan cuaca sekitar kita. Ketika kita peka pasti kita tergerak untuk siaga. Orang akan siaga jika peka dulu. Kalau orang itu cuek ya sudah, siaga nggak siaga urusan nanti kan gitu. Nah, dan kita juga perlu di setiap desa itu kan ada aparat-aparat. Kita juga perlu supaya istilahnya orang-orang yang pemuka-pemuka di desa itu untuk lebih dia mensosialisasikan ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya langsung terus terang, mungkin sedikit kita dijauhi. Tapi kalau melibatkan perbekal, melibatkan aparat-aparat yang lain, kemudian linmas dan sebagainya untuk lebih meningkatkan ngeh tadi itu, kami sudah buktikan bisa. Gitu. Jadi ngeh masyarakat ditumbuhkan dan juga didorong oleh kesiapan dari seluruh pihak yang ada di desa. Oke, selain siaga pada diri sendiri juga harus ngeh gitu ya, karena itu dampaknya ke orang lain ya Pak. Betul sekali. Mahendra ya. Baik. Kita beri aplaus kepada kedua narasumber atas pemaparannya terkait dialog interaktif tanggap bencana, ini kolaborasi mitigasi bencana. Dan saatnya kami beri kesempatan kepada audiens bertanya langsung kepada kedua narasumber terkait apa yang sudah dipaparkan ataupun disampaikan. Dan kepada pendengar yang ada di rumah bisa beratensi ke WA Pro 1 ya di 0811 3999 790. Kami beri waktu untuk audiens bertanya langsung, siapa yang ingin beratensi, berinteraksi langsung kepada kedua narasumber kami persilahkan. Bisa angkat tangan nggih, perkenalkan diri ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan saya Ketut Yudi Dharma Saputra, perwakilan dari BEM Remaund Diksa. Nah, jadi di sini sangat luar biasa sekali dan juga menarik apa yang sudah disampaikan tadi oleh kedua narasumber. Nah, di sini pertanyaan saya adalah ketika banyaknya mitigasi yang dilaksanakan oleh baik itu dari BPBD terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, bagaimana kira-kira tingkat efektivitas dari kegiatan mitigasi tersebut dan yang saya lihat selama ini adalah ketika sudah melakukan mitigasi, baik itu mungkin contoh nyatanya ketika mitigasi terkait dengan banjir itu kita sudah membersihkan selokan yang ada di Kabupaten Buleleng, namun nyatanya kesadaran dari masyarakat yang ada di sekitar daerah yang sudah kita mitigasi tersebut sangatlah kurang. Bagaimana kira-kira langkah yang sudah dilakukan, mungkin ada sebuah edukasi atau mungkin sebuah pemahaman kepada masyarakat khususnya, karena
apapun mitigasi yang kita lakukan tanpa ada kesadaran dari masyarakat yang ada di sana itu tidak ada dampaknya kan ke depannya, karena sama saja ketika masyarakat masih ingin membuang sampah atau belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan khususnya itu apapun mitigasi yang kita lakukan akan tidak ada gunanya. Mungkin pertanyaan saya, apa sih kira-kira yang sudah dilakukan khususnya dalam mengedukasi masyarakat? Dan di sini kami dari Undiksa pun juga dari mahasiswa sering terjun ke masyarakat atau ke desa-desa, sudah melakukan sambil ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat juga mengedukasi kepada masyarakat. Namun yang di kota malah yang sering terjadi kurang kesadaran dari masyarakat yang ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Yuda ya panggilannya ya Pak Doktor ya. Selain Yudi, oke, aktivis kampus ya, wah luar biasa. Nanti dapat nilai A ya dari Pak Doktor ya. Silakan. Selain Dek Ketut, ada yang berinteraksi kembali dari Pramuka. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Di sini perkenalkan, saya Ketut Satria Ardana, perwakilan dari UKM Pramuka Racana Jelanti Jember Undiksa. Jadi sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber yang sangat luar biasa materi yang disampaikan terkait dengan mitigasi bencana yang itu juga sangat penting sekali untuk kita semua. Jadi di sini saya tertarik dengan poin mitigasi bencana terkait dengan tanah longsor, yang dimana tadi Bapak Hendra menyampaikan yaitu terkait dengan pencegahan tanah longsor terutama di daerah-daerah pegunungan itu ada di bagian shortcut, yang dimana kebetulan juga saya sering lewat shortcut di jalan mau ke Git-Git dan di daerah Wonogiri tersebut, karena sekarang pun masih banyak proyek di sana terkait dengan pembuatan shortcut dan lain sebagainya. Di sini saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai dengan bagaimana tindak lanjut agar nantinya apalagi sekarang terus ada pembuatan shortcut seperti itu, dan tujuannya juga bagus sekali biar perjalanan ke sana juga biar lebih cepat dan lain sebagainya. Akan tetapi di sisi lain kita juga harus menanggulangi bencana tersebut agar nantinya tidak terjadi lagi tanah longsor seperti itu, karena saya lihat di sana itu rawan sekali adanya tanah longsor karena dengan adanya shortcut. Akan tetapi bagaimana sih cara agar dengan adanya terus pembuatan shortcut itu biar masyarakat aman dan keselamatan dari masyarakat juga aman. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Adik Anggara ya. Dapat nilai A juga ini ya dari Pak Dokter nanti. Satu penanya lagi sebelum diapresiasi ataupun ditanggapi. Kita baru mendengarkan sebelah kiri ya. Sebelah kanan, silakan untuk bersuara. Inge, silakan. Mumpung ada Pak Dr. Wahyudi dan juga Pak Mahendra. Wah, Menwa ini keren ini Pak Dokter. Kalau Menwa itu cowok ya, kalau saya apa ya? Menwi. Cek. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari UKM Menwa. Izin bertanya. Namanya tadi siapa, Dik? Putri Nirmala. Oh, Dik Putri Inge. Ya. Hampir sama pertanyaannya dengan terkait tanah longsor. Ya. Nah, di mana pembuatan shortcut itu kan sangat berpengaruh lah terhadap tanah longsor. Banyak barang-barang besar itu ditaruh di sana, dan seperti yang dibilang bapaknya tadi banyaknya tumpukan tanah yang sembarangan ditumpuk di sana, jadinya sangat berdampak lah pada tanah longsor. Waktu ini saya juga sempat lewat di sana. Ternyata ada tanah longsor yang di atasnya tuh masih ada pembangunan shortcut seperti itu. Nah, izin bertanya bagaimana tindak lanjut terkait tanah longsor tersebut. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Dek Putri. Wah, sudah ada 3 penanya ini Pak Dokter ataupun Pak Mahendra. Silakan satu persatu ditanggapi. Yang pertama, tanggapan dari Pak Mahendra ini kebanyakan untuk BPBD ya.
Silakan tindak lanjutnya seperti apa? Oke. Secara umum Yang pertama dari Yuda ya di BEM Undiksa ya. Oke. Efektivitasnya bagaimana? Nah, itu. Kalau efektivitas itu biasanya kan output dibandingkan terhadap input. Kita kalau efektivitasnya, kalau kami sendiri bisa menilai efektivitas untuk penanganan mitigasi longsor di sana, kalau persentase kita sulit ya. Tapi kalau secara kualitatif sudah bagus menurut kami. Kenapa? Karena dari pihak pelaksana pekerjaan, karena memang sudah SOP-nya mereka juga sudah ada bagian K3 nih biasanya, okay. Mereka sering dihubungi, sering diberikan istilahnya masukan-masukan oleh semua stakeholder, masuk juga kami, BBD, bahkan dari Sekretariat Daerah Buleleng Pak Sekda langsung sudah sempat turun waktu itu diperingatkan ikuti SOP yang sudah ada. Di SOP-nya memang bagus di SOP pekerjaan itu. Hanya mungkin 1-2 kali ada mungkin keteledoran ya, atau kekurangan pengawasan mengingat luasnya wilayah pekerjaannya. Barangkali itu yang harus tetap dari pelaksana pekerjaan bertanggung jawab. Dia melanjutkan pekerjaannya dengan SOP yang sudah ada. Hanya kita pantau terus, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran serupa. Itu sudah ini juga, kita bahkan sampai kalau tidak salah bukan hanya sampai sini, tapi juga ke provinsi. Karena ini ada jalan nasional ya asetnya, itu ada jalan nasional, aset nasional, kita pantau juga sampai dengan ke Jakarta. Bukan hanya provinsi setahu saya. Terus kemudian nantinya jika sampai terjadi kejadian bencana, komitmen dari pelaksana adalah ikut serta membantu. Itu juga sudah diwujudkan kemarin di tahun lalu ya, ada longsor sedikit itu di Git-Git. Mereka menurunkan alat berat dari tim pelaksana. Mungkin dengan kesadaran ditambah sedikit malu, mungkin barangkali sudah sempat ada ada kejadian mereka turun. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita upayakan untuk mereka terjadi mitigasi, melakukan mitigasi di sana sudah lumayan efektif. Kemudian dari Pramuka Undiksa ya, tindak lanjut PB di shortcut itu. Tindak lanjutnya bagaimana? Ya itu tadi sebenarnya kita mengikuti dengan lebih tepat lagi, lebih baik lagi SOP yang ada. Sambil dari kita untuk saling pantau. Selama ini barangkali keterbatasan pelaksana proyek itu karena perorangan 1-2 orang, kasarannya ya, meninggalkan proyek pas makan atau bagaimana, ada kejadian dan sebagainya. Itu yang harus kita pantau bersama. Kebetulan kalau tidak salah teman kami yang menghimpun semua informasi WA dari pelaksana juga sudah, nama-namanya juga sudah ada. Seperti tadi kita pantau mereka memantau pekerjaannya, dan pekerjaan itu dipantau bersama. Itu kasarannya sudah kita lakukan di situ. Jadi kalau sampai besok terjadi longsor, di samping mereka juga ikut bertanggung jawab, mereka juga akan andil. Kita akan kasarannya kita akan paksa juga. Ayo tolong ini pekerjaan Anda bertanggung jawab terhadap segala dampak lingkungan yang terjadi. Ini kan istilahnya dampak lingkungan ya. Masyarakat yang diam, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdosa, ketimpungan longsor. Itu kan mereka yang punya ini. Mereka bertanggung jawab dan mereka harus nantinya pada saat penanganan terlibat. Itu yang kami tekankan ke mereka. Ya demikian mungkin. Ya, termasuk sudah dijawab apa yang menjadi penyampaian Putri, itu jadi satu ya? Ya kurang lebih itu. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Jadi selama ini tidak ada istilah ada gangguan lalu lintas selama pengerjaan proyek tersebut, apalagi terkait dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi begitu ya. Kalau Pak gangguan Mahendra? lalu lintas sedikit banyak tetap ada Bu. Seperti tadi yang dikatakan ada batu-batu itu. Cuman dari pemantauan kami mereka juga walaupun mungkin di tengah-tengah kemacetan itu ya, mereka juga membersihkan itu. Ya Stungkare dengan terus kita ingatkan, dengan terus kita pantau, mereka tidak akan membiarkan itu. Terutama di mana itu yang dekat Bingin yang besar itu ya, belokannya pasti beberapa kali sudah, bahkan teman kami sendiri sempat jatuh.
Nanti sudah kami ingatkan. Nah, sekarang tergantung bagaimana mereka bisa meningkatkan safety tadi. Tidak hanya melihat SOP-nya tapi tingkatkan. Yang semula tidak ada di safety tapi bisa mendukung supaya tidak terjadi bencana, itu silakan dikerjakan. Contoh misalnya pembersihan itu di aspal itu dulu hanya kemarin hanya manual saja, sekarang semprot dipakai misalnya itu. Kita sudah sebenarnya memberikan petunjuk kepada mereka, tingkatkan safety-mu. Kalau tidak bisa secara manual, pergunakan alat yang kau punya, misalnya semprot dan sebagainya. Sudah. Oke, tetap berkoordinasi Pak Siap, dengan pihak proyek berkoordinasi. begitu ya. Oke. Pak Dokter silakan untuk diapresiasi. Iya, makasih banyak nih Pak Gede Mahendra, ini sejawat, setiap hari kita saling tukar chat WA gitu ya, dan biasanya sampai tengah malam pun masih. Artinya begini, Mas Gedut ya, jadi bicara tentang program apapun itu tidak akan pernah efektif bila tanpa melibatkan secara proaktif masyarakat. Untuk itu kita jangan sampai mengulang kayak tempo dulu, kaset lama semput gitu diputar begitu saja, dibalik begitu saja, akan tetap menjadi sebuah benang kusut. Untuk itu sekali lagi Undiksa selama ini telah melakukan berbagai upaya konkret ya, dalam upaya salah satunya misalnya yaitu mencegah terjadinya potensi-potensi bencana di tengah masyarakat, baik melalui berbagai program langsung yang dilakukan mahasiswa termasuk dilakukan oleh dosen dan pegawai. Untuk itu sekali lagi ini adalah program rutin kita dan ke depan akan semakin ditingkatkan. Permasalahannya satu, gimana kita bisa merangkul masyarakat untuk terlibat aktif, punya kesadaran yang tinggi di dalam memikirkan bahwa alam ini adalah sebuah anugerah. Alam ini bukan hanya keindahan. Jangan hanya kita ingin membeli sesuatu yang indah gitu. Mari kita menciptakan keindahan itu sendiri. Yang pada akhirnya kalau kita bicara tentang keindahan, maka ada upaya konkret kita meyatnya ya untuk melakukan sesuatu sehingga keindahan tercipta. Keindahan gak mungkin tercipta jika tanpa ada keseimbangan. Di Bali dikenal dengan THK, itu keseimbangan. Untuk itu sekali lagi ini penting kita lakukan. Nah, yang kedua, bicara tentang ini saya pikir selama ini kita sudah melakukan berulang kali. Lintas stakeholder Pak Gede dan kawan-kawan di BPBD sudah melakukan berulang kali. Tapi dampak banjir, tanah longsor, banjir bandang masih terjadi. Penyebabnya apa? Banjir. Banjir di kota Singaraja ini dominan penyebabnya adalah sampah. Dan sampah itu nggak hitungan, karena saya berulang kali menolong teman yang ada di Jalak Putih. Sampahnya bukan hanya sampah organik, tapi sampah anorganik. Seng masuk, selimut masuk, sampai kasur pun masuk. Gimana air bisa melalui gorong-gorong atau jembatan kalau sampahnya kayak begitu? Untuk itu sekali lagi, Bali ini punya starting point yang luar biasa, tidak dimiliki oleh daerah lain. Yaitu apa? Ya tadi THK itu gitu. Jadi hubungan kita dengan apa? Dengan lingkungan. Kadang kita itu menjadi miris ya. Di satu sisi mereka menggunakan sungai untuk cuci, untuk mandi dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain dia membuang limbahnya juga ke sungai di bawah titik yang dia gunakan. Ini kan kemunafikan yang tidak perlu gitu ya. Nagih aluh den gitu. Nagih gratisan, jangan gitu. Kan enggak bisa ini. Untuk sekali lagi budaya ini kita harus angkat. Dan yang ketiga, Bali punya keunggulan dari sisi awik. Untuk itu mohon maaf, saya tidak dalam kapasitas membandingkan. Faktanya di lapangan, hukum non formal jauh lebih efektif. Betul ya? Betul apa betul? Betul ya? Pakai banget lagi ya. Jadi artinya di Bali lebih efektif kita menggunakan pendekatan desa adat. Itu jauh lebih mengakar. Karena apa? Ikatannya ikatan adat gitu. Ini bisa didorong. Dan yang keempat, bicara shortcut. Saya kadang gelisah juga ini Mbak Ayu. Kok nggak ada yang demo sih? Mohon maaf ini, Pak Aryadi teman saya. Shortcut ini amdalnya kan boleh kita pertanyakan.
proyek dulu, AMDAL nyusul. Yang kedua, bicara tentang wisata, terutama wisata pegunungan, dia selalu identik dengan topografi yang berkelok-kelok. Karakter Bedugul sudah mulai terkikis, karena ke Bedugul tidak perlu kita kelak-kelok lagi dengan view-nya yang bervariasi. Kalau lurus, view-nya adalah lebih cenderung monoton. Dan shortcut itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika tujuannya hanya untuk memperpendek jarak, tujuannya untuk mempercepat kunjungan wisatawan ke Beleleng. Ayo, Bedawang Nalenya, airportnya kita jadikan nih. Luar biasa loh konsep Bandara Singaraja itu dalam bentuk Bedawang Nale. Adik-adik yang Bali, saya tanya, uning semeton anu ini Bedawang Nale uning. Tahu ya, harus tahu aktivis. Mbak Menwa, Mbak siapa tadi? Mbak Putri, tahu Bedawang Nale. Jadi konsep bandara yang akan dibangun di Singaraja itu adalah dalam bentuk penyu. Luar biasa itu. Kalau itu jadi berarti kan tidak perlu, mohon maaf Pak De, ampunan galak nih Pak De. Ampunan ya, shortcut tidak perlu. Cukup pelebaran aja lah dikit-dikit sehingga dampaknya. Oke, sekarang yang disampaikan Mbak Putri paham. Saya punya dokumentasinya di kolong-kolong jembatan yang ada di shortcut. Karena hobi saya itu selalu berhenti di situ untuk mencari sesuatu yang dilupakan oleh orang. Ya kan, saya foto gitu. Mungkin suatu saat saya kasih juga ke Pak D. Jadi artinya apa? Dampak bencana terhadap shortcut itu juga menganga. Ini harus kita antisipasi. Tapi kita nggak usah saling menyalahkan. Artinya adalah ke depan barangkali kita penting artinya untuk duduk bersama, membuat konsep perencanaan pembangunan yang lebih menjaga keseimbangan, ya kan? Jadi kalau keseimbangan itu dijaga, di mana-mana menjahan, di mana-mana nyaman kita. Nggak harus kita berbaju formal baru nyaman, nggak harus. Banyak orang yang borju nggak nyaman hidupnya. Banyak yang orang apa adanya nyaman tuh, pagi-pagi pegang ayam, ngecel siap. Kayak Bapak Ketua saya, jadi hobi ngejar siap gitu ya. Jadi ini kan bisa kita lakukan dengan baik ya. Luar biasa. Kita beri aplaus kepada kedua narasumber, sudah diantisipasi ataupun diapresiasi begitu ya dari beberapa pertanyaan ketiga penanya tadi. Dan ini karena keterbatasan waktu begitu ya, Pak Doktor maupun Pak Hendra, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada audiens ataupun pendengar RRI terkait topiknya kolaborasi mitigasi bencana? Silakan Pak Mahendra yang terlebih dahulu. Terima kasih untuk karena semua sudah sebenarnya disampaikan ini baik Pak Dr. Wahyudi maupun kami. Sebenarnya tidak lebih dari himbauan kepada masyarakat untuk kedepannya nanti supaya bencana ini tidak lagi, atau kita bisa meminimalkan lah risiko bencana ini. Pertama tadi adalah itu tadi tidak begitu saja cuek terhadap bencana, tidak begitu saja membuang sampah sembarangan seperti tadi Pak Dokter, dan juga lebih ini kalau dari kami mohon masyarakat untuk di samping bersedia, istilahnya kesediaan untuk jikalau ada kejadian bencana di tempat masing-masing berperan serta aktif, karena tingkat kecuekan bahasa kami, tingkat kecuekan masyarakat tinggi. Itu dari kami, sehingga nanti kalau kita semua lebih peduli, tidak ada cuek, astungkare keterbatasan yang ada dari masing-masing lembaga, dari kami, dari Undiksa, dari semua stakeholder penanggulangan bencana bisa di cover dengan peran serta aktif masyarakat yang lebih baik. Mungkin demikian dari kami. Baik, terima kasih atas closing statementnya. Selanjutnya Pak Dokter. Baik, sebagai penutup kami dari Undiksa ingin mengatakan bahwa dalam konteks bencana, mari kita posisikan bencana ini menjadi sebuah momentum yang bukan untuk kita sesali, tapi mari kita bangun sebuah kesiapsiagaan, sebuah kewaspadaan, sehingga apa? Kita bisa berperan konkret di dalam mencegah
Bahkan jika harus terjadi, kita bisa ambil bagian dalam setiap tahapan tanggap bencana. Kata kuncinya adalah saya sepakat dengan RRI, kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber atas closing statementnya. Baik pendengar RRI, pemirsa YouTube RRI Singaraja dan juga audiens, closing statement tadi menutup dialog interaktif tangga bencana dengan topik kolaborasi mitigasi bencana edisi Selasa 12 Desember 2023. Dan ada penekanan dari kedua narasumber bahwasannya kita sebagai masyarakat agar tetap siaga dan juga waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saya Ayu Sundari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan kepada kedua narasumber atas waktu dan juga kesempatannya. Sampai jumpa dan kembali ke studio. Demikian acara dialog interaktif tanggap bencana LPP RRI Singaraja dengan topik kolaborasi mitigasi bencana. Acara ini terselenggara berkat kerjasama RRI Singaraja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng dan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Terima kasih audiens dan narasumber yang